Ya, sahabat Lima Waktu, tidak dapat dipungkiri bahwa sektor pertanian dan sektor peternakan ini masih jarang dilirik oleh para generasi milenial. Namun tidak dengan Karang Taruna IPKAN, Ikatan Pemuda Karya Mandiri RW 15 Kelurahan Utama. Karang Taruna IPKAN bekerja sama dengan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi dalam sosialisasi pemanfaatan sumber daya lahan untuk pertanian dan perikanan. Nah, seperti apa kegiatannya? Ikuti liputan kami. Ya, sahabat Lima Waktu, sekarang saya sudah bersama Desi Sukmawati sebagai Ketua Karang Taruna ya. Dan juga ada Bapak Asep Sutisna, anggota DPRD Komisi 2 dan juga sebagai tokoh pemuda kalau di sini ya. Oke. Nah, kita ngobrol dulu karena ternyata di sektor pertanian ini ada wajah-wajah baru, yaitu wajah dari petani milenial. Nih, ceritain dong sedikit gimana awal dari cerita ini. Pertamanya itu kita cuman iseng-iseng kata-kata aja teh. Dari Bapak juga kan tokoh masyarakat sini. Udah deh kita bikin komunitas petani milenial. Nah dari situ Desi bergerak memulai step by step. Apalagi kemarin kan tengah pandemi dari Maret 2019 ya. Itu tuh kita pengen adanya edukasi atau ya work from home kita bermanfaat gitu teh. Nah jadinya kita belajar hidroponik. Meskipun September itu ada badai kan. Jadi ya greenhouse-nya kita nggak berfungsi, tapi kita berlanjut gitu, berlanjut ke budidaya, kita berlanjut lagi gimana caranya menanam, menyemai gitu sih. Oke. Pertanian jenis tanaman apa aja dan lelenya lele aja ya untuk peternakannya. Iya, betul. Kalau untuk pertaniannya sendiri, itu kita kemarin belajar hidroponik selada, terus ada sawi, ada juga buah bir, terong, banyak sih teh. Jadi kita lebih ke budidaya hortikultura gitu. Oke, jadi ini udah 1 tahun ya? Udah 1 tahun, berarti menginjak sekarang itu nanti lebaran udah 2 tahun. Oh, lebaran sekarang udah 2 tahun. Kita panen pisang insya Allah. Panen pisang. Oke, luar biasa ya. Sebenarnya seneng ya kalau panen ya. Iya, makanya. Pak Asep, ini sempat saya ngobrol sama Teh Desi, katanya sebenarnya yang menjembatani kesuksesan ini adalah Pak Asep nih, dari antara Karang Taruna dan juga dari dinas tadi ya, dinas pertanian dan juga peternakannya. Gimana nih sampai ceritanya bisa menjembatani? Oke, begini deh. Sebetulnya ini luar biasa sekali sebetulnya. Kenapa? Karena pertanian kita itu semakin hari semakin menurun. Tingkat keinginan jadi petani juga bahkan bisa dibilang sangat tidak masuk gitu ya. Rata-rata kan anak zaman sekarang itu inginnya serba instan. Betul. Ingin kerja di yang enak dengan gaji yang fantastis. Jarang yang melirik sektor pertanian. Nah, sebetulnya pertanian ini peluang bisnisnya itu luar biasa kalau dikelola dengan benar dan potensinya itu bisa dimunculkan dengan maksimal. Nah, maka dengan ide gagasan bahwa Cimahi ini sudah mulai kehabisan lahan pertanian, kita munculkan bahwa di Cimahi itu bisa bertani loh. Di Cimahi itu bisa bercocok tanam loh, walaupun dengan lahan yang sangat minimal. Nah, tapi kendala itu bukan sebagai hambatan, justru itu adalah sebuah peluang bagaimana kita memaksimalkan kekurangan-kekurangan kita itu jadi potensi yang luar biasa. Nah, kami di Komisi 2 dan saya khususnya itu mendorong bagaimana supaya anak-anak muda di Kota Cimahi ini mau bertani. Karena tani ini adalah salah satu penopang atau bisa juga sebagai salah satu ketahanan dari negara. Oke. Nah, gitu deh. Ini kan kalau misalnya kita ingin sukses harus bisa mencontoh orang-orang yang sukses juga. Betul sangat. Oke. Nah, ini kalau misalnya petani zaman dulu mungkin secara tradisional ya, ada inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pihak petani milenial ini enggak? Nah, inovasi dari petani milenial ini gimana caranya kita menggunakan bahan organik teh. Jadi kan misalnya teh sekarang ada pupuk ya biasa urea terus kayak gitu kan itu
kimianya ada, tetapi kita di sini mengelola sendiri. Alhamdulillah kita diberikan tanah yang subur di Indonesia, kita harus memanfaatkan itu semua sebagai potensi gitu ya Teh. Kita membuat pupuk kandang sendiri, dan itu merupakan suatu hal yang baru yang kita bisa ekspos ke orang lain. Berarti di Utama ini, di R15 ini, dengan adanya Dinas Pertanian dan Bapak Asep, kita bisa bersinergi gitu, bersatu untuk menjadikan suatu tujuan itu tercapai gitu. Oke, Pak Asep, ini kalau misalnya untuk penyuluhan sudah dilakukan oleh pihak dinas. Nah, untuk pemasarannya sendiri diberikan arahan-arahan juga nggak sama Pak Asep nih? Gini, kenapa petani milenial itu kurang mau bertani? Karena belum melihat nilai ekonomisnya. Tapi kalau sudah ada nilai ekonomisnya, saya yakin dan percaya pemuda-pemuda Cimahi itu mau bertani. Nah, karena kita kesulitan lahan, kita jangan terpatok jadi petani petani konvensional, tapi harus beralih bagaimana menciptakan teknologi-teknologi di bidang pertanian. Nah, kalau kita sudah masuk ke teknologi pertanian, saya yakin Cimahi potensinya luar biasa. Kenapa? Satu, kita mempunyai sumber daya manusia yang sangat melimpah. Kedua, bonus demografi kita, Cimahi itu penduduk milenial itu jauh lebih besar gitu dibanding dengan penduduk-penduduk yang usianya sudah lanjut. Nah, ini potensi ini harus kita ambil, potensi ini harus kita genjot, dan potensi ini harus kita maksimalkan. Nah, bagaimana kita menciptakan peluang-peluang bisnis di sektor pertanian? Nah, salah satunya tadi mengarah ke teknologi pertanian. Nah, alhamdulillah bisa bisa memunculkan bibit-bibit peluang-peluang bisnis baru di Cimahi ini. Dan katanya ini juga akan diarahkan menjadi wisata industri hijau ya? Rencananya ke sana Teh. Rencananya ke situ. Dan perlu sahabat Lima Waktu tahu juga bahwa ternyata di sini sudah ada yang melakukan studi banding ya, dari Karang Taruna yang lain gitu ya. Baik, terima kasih banyak buat Teh Desi, buat Pak Asep juga. Mudah-mudahan bisa berkembang terus ya, sukses menjadi influencer baik yang positif, yang bisa melihat kesempatan seperti itu ya tadi ya. Kalau Pak Asep sebelumnya pernah bilang katanya melihat corona ini ada yang bisa melihat sebagai kesempatan atau juga mungkin sebagai musibah gitu ya. Baik, terima kasih banyak. Sahabat Lima Waktu, sekarang saya sudah bersama Ibu Ati Listianawati sebagai kasih perikanan ya Bu ya. Kemudian juga di sini sudah ada Ibu Siti Rahmah Tendrisui sebagai kasih pertanian ya. Kita di sini sudah melihat berbagai aktivitas dari kegiatan hari ini, yaitu budidaya lele di ember ya Bu ya, dan juga sosialisasi pemanfaatan lahan untuk perikanan dan pertanian. Tapi sebelumnya saya ingin mengetahui dulu Bu, bagaimana potensi dari wirausaha pertanian dan peternakan di Cimahi Bu? Wirausaha pertanian dalam hal ini meliputi peternakan juga dan perikanan sangat baik ya kalau di Kota Cimahi, walaupun dengan segala keterbatasan, baik itu keterbatasan lahan maupun keterbatasan air. Namun demikian, sumber daya manusia yang ada di Kota Cimahi banyak yang kreatif, sehingga semua keterbatasan itu bisa diantisipasi dengan tadi menerapkan beberapa teknologi yang bisa meningkatkan produksi dari baik itu pertanian, peternakan maupun perikanan itu sendiri. Contohnya kalau di perikanan kita bisa memanfaatkan budik damber. Budik damber itu budidaya ikan di dalam ember. Jadi di dalam budik damber itu kita bisa memelihara ikan, di atasnya juga bisa memelihara tanaman sayuran ya, sehingga bisa menambah hasil selain dari perikanan, ada juga dari pertaniannya. Nah kita beralih dulu nih sama Ibu Siti. Bu Siti, kalau misalnya dari pertaniannya sendiri kan sekarang sudah mulai digaungkan tentang petani milenial, gimana Bu pendapatnya? Ya mungkin ini karena sebetulnya saya sangat menyambut baik gitu ya kalau dengan program petani milenial ini, karena petani kita terutama di Cimahi umurnya itu sudah sangat sepuh
Jadi jarang sekali ada petani yang masih umur 20-an, itu jarang sekali gitu. Nah, kebetulan dengan program petani milenial ini, salah satunya yang coba dibuat di daerah sini yang bergerak itu ternyata Karang Tarunanya gitu. Dan itu sangat sangat bagus banget gitu ya. Ini baru yang pertama di Kota Cimahi kan? Karang Taruna, betul. Dalam sektor Pertanian dan perikanan, betul. Ini gitu. Jadi kami menyambut baik dan mensupport sekali gitu. Kalau misalnya ada teman-teman yang akan, ya kebetulan kami di sini ada penyuluh yang memang khusus ada di daerah utama ini, mereka sangat akan mendorong sekali gitu. Jadi kalau misalnya ditanya Cimahi sudah punya petani milenial, kami bilang kami sudah punya gitu, karena Teh Desi dan teman-temannya bisa jadi contoh untuk daerah-daerah yang lain. Penyuluhannya sendiri sudah dilakukan? Sudah Dilakukan? Sudah. Hanya sebatas penyuluhan atau mungkin ada tindak lanjut dari pemerintahan, ada bantuan apa gitu, sarana prasarana? Kami pernah bulan November tahun 2020 kami pernah memberikan bantuan sarana prasarana berupa benih sayuran horti, kemudian tanaman toga, tanaman budik dombernya juga, dengan ikan lelenya. Itu kami berikan sebagai stimulan, mudah-mudahan itu bisa berkembang. Kami kesini lagi, budik dombernya akan bertambah, beranak jadi tambah banyak, dan sayurannya juga bisa tambah banyak gitu. Nah, tapi tidak cukup hanya melalui sampai penyuluhan ataupun bantuan sarana prasarana saja, tapi juga dibutuhkan monitoring dan juga evaluasi tentunya agar tetap berkesinambungan. Bu, gimana nih caranya dari pemerintahan Kota Cimahi agar tidak menjadi terbengkalai seperti yang sudah pernah terjadi di kawasan daerah Cianjuang nih? Ada ceritanya kan, yang sudah dibantu gitu kan dengan bibit ini dan itu, namun jadi sepi-sepi aja gitu kan, sayang sekali ya Bu ya. Gimana Bu caranya supaya atau apa mungkin yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi agar pembudidayaan ini tetap berkesinambungan, Bu? Jadi kami memang ada kegiatan yang setiap tahun senantiasa dilakukan, ada atau tidak ada anggaran. Jadi kami ada kegiatan pembinaan dan pendampingan, baik itu kepada pembudidaya ikan sendiri maupun untuk kelompok pembudidaya ikan atau pokdakan. Jadi di dalam pembinaan dan pendampingan tersebut kami hampir, ya mungkin untuk ini hampir dalam setiap bulan mungkin ada sekitar 15 ya tadi ya, kita melakukan pendampingan ke 15 pelaku usaha, juga ke kelompok pembudidaya ikan itu sendiri. Jadi di dalam pendampingan dan pembinaan itu kami memberikan penyuluhan, kami memberikan materi-materi yang memang dibutuhkan oleh mereka, oleh kelompok atau pembudidaya ikan itu sendiri. Jadi segala sesuatunya mereka yang menentukan ingin diberikan penyuluhan atau ingin diberikan pembinaan tentang apa, mereka yang memilih sesuai dengan kebutuhannya. Ya, sahabat Lima Waktu, sekarang sudah bersama Bapak Sugiono. Bapak Sugiono ini sebagai pembimbing di lapangan dari para petani milenial di RW 15 ini ya Pak ya. Oke, Pak, apa yang menjadi dedikasi Bapak bahwa saya harus membimbing anak-anak ini supaya berhasil gitu Pak? Sebetulnya ide ini berawal dari adanya COVID. Dari adanya COVID itu dibutuhkan para pemuda untuk membantu pencegahan kegiatan COVID. Sehingga pada saat itu dari kelurahan mengharuskan para pemuda membantu mengatasi masalah COVID, diantaranya kebersihan, semprot-semprot dan lain sebagainya. Dan kebetulan di dalam kegiatan kebersihan ini ada satu lahan yang memang itu lahan itu pembuangan sampah liar. Ada kursi, ada kasur, nah, makanya saya menggagas sama Desi sebagai Ketua Taruna Karya, ini kita bangun sebagai sarana latihan sehingga kita dengan anak-anak kita bangun menjadi Taman Herbal Cibodas. Akhirnya anak juga berhasil. Kemudian kita bangunlah greenhouse. Dan apa yang kita ajarkan sebetulnya nggak mungkin kalau anak-anak diajar bertani secara konvensional, harus macul. Makanya kita siapkan fasilitas hidroponik. Itu hanya berjalan 2 bulan.
karena kebetulan kena musibah angin puyuh hancur, tapi sekarang sudah kita perbaiki. Sudah diperbaiki ya Pak ya. Nah ini kan tadi musibahnya angin. Nah sebenarnya kendala-kendala apa lagi yang ditemukan di lapangan pada saat budidaya ternak ikan lele itu ataupun pada saat menanam pertanian itu Pak? Nah sebetulnya begini, ini ada satu hal yang kebetulan yang mungkin karena tidak jauh dari greenhouse itu ada lahan. Ini saya pikir waktu itu lahan itu dari Jasa Marga karena dekat dengan jalan tol. Akhirnya kita minta untuk bisa dipakai sebagai lahan praktek gitu loh. Kendalanya Pak, kendala di lapangan Pak? Kalau kendala di lapangan untuk anak-anak remaja memang ada. Karena memang harus ada kegiatan-kegiatan sangat fisik yang nggak mungkin. Nah makanya kita mengundang, kebetulan dengan adanya COVID ini muncullah tingkat pengangguran tingkat tinggi loh Bu. Nah akhirnya kita mengundang yang memang putus kerja untuk kita ajak kerjasama bagi hasil kira-kira gitu. SDM ya kendalanya. Kalau sarana dan prasarana ada kendala nggak Pak? Sebetulnya ada, tapi bisa kita ulangi. Karena ternyata sangat banyak orang yang peduli lah Bu. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya ada bantuan dari pemerintahan, apa yang ingin didapatkan Pak? Sebetulnya kalau bantuan itu lebih ke arah teknis Bu, karena memang saya sendiri bertani ini baru setelah pensiun ada ini. Nah sehingga teknisnya itu saya belajar dari petani-petani senior di sini. Pupuknya harus ini. Nah ternyata kesimpulannya petani tradisional itu tidak berinovasi. Jadi kalau sudah pupuknya pakai kimia harus pakai itu. Padahal kita ada alternatif, bisa bikin pupuk organik lebih murah kira-kira. Nah kita sedang menjalankan itu dan memang saya lebih cenderung ke arah masih ke arah penelitian Bu. Masih ke arah uji coba lah kira-kira begitu. Kalau berhasil bagi-bagi ilmu sama petani yang lain ya Pak? Iya. Sudah ada yang berhasil. Istilahnya gini. Kalau jagung itu gampang tanamnya, sudah pernah panen sampai 700 kilo malam lebaran tuh. Kemudian yang kemarin pas Rajaban kita panen 300 kilo. Ya alhamdulillah lah sudah ada lah gitu. Sudah ada. Sudah terasa hasilnya sudah, gitu ya Pak ya. Tinggal sekarang menularkan ke anak-anak supaya ada sikap mental produktif gitu lah Bu. Kerja fisiknya juga harus dilatih Ya Pak. kira-kira itu. Cuman karena faktor usia sih gitu.